Hello students, good morning. So today for science, untuk pelajaran science, you will learn about how to keep yourself healthy. Ya, bagaimana cara menjaga dirimu tetap sehat. So there are several things, ya ada beberapa hal that you need to learn yang harus kamu pelajari to keep your body body in health ya. Jadi ada beberapa cara yang harus kamu lakukan untuk menjaga kesehatan tubuhmu. So right now you will learn ya, kamu akan mempelajari the first one is to understand why we need food ya, to understand why we need food. Untuk memahami kenapa sih kita butuh makanan. And then the second one, you will learn about how to understand. Kamu akan mempelajari untuk memahami a healthy diet. Ya, jadi diet yang sehat itu bagaimana. So let's start the lesson. Mari kita mulai pelajarannya. Why do we need food? Ya, kenapa kita butuh makanan? Mengapa kita harus makan, gitu ya kan? Kenapa kita butuh makanan? So I'm going to ask you to take a look at this picture. Nah, perhatikan dulu gambar ini. There is a boy, ada seorang anak laki-laki. He's having a breakfast. Ya, dia sedang sarapan. Ya. So the question is, ya, have you had your breakfast this morning? Apakah kamu sudah sarapan pagi ini? Nah, right now, ya, if you did not eat your breakfast, ya, kalau kamu tidak memakan atau mengonsumsi sarapanmu, you would feel hungry and tired, ya. Kamu akan merasa lapar dan lelah, ya. So that's the impact, ya. Itu akibatnya if you skip your breakfast, ya, kalau kamu tidak sarapan pagi. Jadi pagi in the morning, ya, you have to have your breakfast. You must have your breakfast. Jadi kalau pagi-pagi kamu harus sarapan, ya. Biar apa? Biar kamu you would not feel hungry and tired. Jadi nanti ketika udah mau siang kamu tidak lapar, tidak kelaparan atau tidak kelelahan, ya. So you have to start your day, ya, kamu harus mulai harimu by having a breakfast. Mulai dengan sarapan pagi dulu, pagi-pagi, ya. Tapi ya bangun, berdoa, gosok gigi dulu, ya kan. Brush your teeth and then you may have your breakfast after or before you take a bath, ya. Sebelum atau sesudah mandi. Boleh sebelum mandi, boleh setelah mandi. Penting brush your teeth, gosok gigi dulu, and then you can have your breakfast, ya. Kamu boleh sarapan. So usually in the morning, ya, biasanya sarapan pagi itu boleh bubur, ya, atau makanan yang ringan, boleh buah, boleh ada telur juga, and then you can have milk, ya. That's the usual menu of breakfast. Itu menu sarapan pagi biasanya seperti itu. Or you can have some bread, ya, atau kamu boleh makan roti, beberapa potong roti, ya. So you have to have your breakfast. Ya, you have to have your breakfast. Kamu harus sarapan pagi. And then let's take a look at this picture. So this girl, ya, as you can see, ya, seperti yang kamu lihat, anak perempuan ini dia tidak mau makan, ya, tidak mau makan. Dia mungkin tidak selera makan atau she doesn't like the food probably. Mungkin dia tidak suka makanannya, ya. So what would happen, ya? Apa yang akan terjadi if you skip your meals? Kalau kamu tidak makan, itu apa yang akan terjadi? Ya, menurutmu apa yang akan terjadi? Ya, kalau kamu tadi tidak sarapan, terus siang juga nggak makan, and then malam juga nggak makan. In your opinion, menurut kamu, what would happen? Ya, what would happen? So, ya,
If you skip all your meals, jadi kalau kamu melewatkan semua sarapan, makan siang dan makan malam, you would feel weak and tired, ya. You would feel weak and tired. Kamu akan merasa lemah, lesu, letih, ya, dan sangat kelelahan, ya. Jadi it's like you don't have energy to do something. Jadi kamu kayak nggak ada kekuatan, tubuhmu nggak ada energi untuk melakukan suatu aktivitas, some activities, ya. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain jadinya, udah lemas, gitu kan? Karena kamu tidak makan tadinya, nah, ya kan? And then the worst, ya, you won't have energy to walk, ya. Kamu nggak punya energi lagi, kamu nggak punya kekuatan lagi untuk berjalan karena udah lemas tadi, ya. Because you skip all your meals, karena kamu tidak makan tadi, ya, melewatkan semua makananmu. Nah, the worst is, ya, kamu bisa jatuh sakit. You can fall in sickness, ya. Kamu bisa jatuh sakit. Or what makes it worse, ya, yang lebih buruk lagi adalah human or animals, ya, can die. Ya, makhluk hidup itu bisa mati kalau tidak makan, tidak minum. Mungkin kalau 1 hari, 2 hari tidak makan, tidak minum, mungkin hanya akan jatuh sakit. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari seminggu, sebulan, itu bisa mati, nak, ya. We can die. So we need food to stay alive. Ya, jadi kita butuh makanan itu untuk hidup. We need food to do some activities, ya. Because if you don't, karena kalau kita tidak makan, ya, kita nggak punya energi untuk melakukan sesuatu. You cannot study, kamu tidak bisa belajar, and then you cannot do anything else, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Jadi your body will feel weak, akan lemah, ya. So let's have a look at this picture. Nah, perhatikan. Nah, some people out there, ya, beberapa orang, ya, do some exercise. Jadi ada orang yang suka lari pagi, ada yang suka orang yang beraktivitas mungkin di siang hari, ya, ke gym dan segala macam, ya, melakukan aktivitas yang agak melatih kekuatan tubuh, gitu, ya, to train your body strength, ya, melatih kekuatan dan otot-otot tubuh, ya. So we lose more water when we do exercise. Jadi kalau kita berolahraga, ya, ketika saat kita berolahraga itu kita kehilangan cairan tubuh, ya kan, berkeringat, ya kan. Jadi ketika kita ya, sorry, had a trouble the connection, sorry. So, yeah, when you do some exercise or you do more things than the usual, kalau kamu melakukan aktivitas yang berlebih, ya, dan take a lot of water, ya, yang butuh banyak minum, you have to drink more than the usual, ya. Karena kamu berolahraga atau melakukan sesuatu yang agak lebih sedikit untuk melatih kekuatan tubuh, you have to drink a lot more water. Kamu harus minum minuman air putih yang lebih, itu untuk mengganti cairan tubuh yang sudah terpakai tadi, ya. And then, ya, the reason why do we need food? Kenapa kita butuh makanan? Ya, food contains nutrition. Ya, food contains nutrition. Ya, jadi makanan itu mengandung zat-zat gizi. Ya, mengandung zat-zat gizi. Nah, nutrients ini yang tadi fungsinya untuk apa? Provide us with energy. Ya, menyediakan energi bagi tubuh kita. Nah, food itu contains energy. Ya,
di dalam makanan itu ada sumber energi. Sumber energi ini that our body needs, yang dibutuhkan oleh tubuh kita to do activities, untuk melakukan aktivitas sehari-hari, ya, daily activities, melakukan aktivitas sehari-hari. And then also the nutrients, ya, gizi itu, nutrisi itu help us to grow, ya, membantu kita bertumbuh. So if we do not eat, we cannot grow up. Nggak bisa bertumbuh kalau kita tidak makan, ya. Itu, kalau kamu tidak makan berarti kamu nggak bisa bertumbuh, ya. Tidak ada pertumbuhan. There is no growing up, ya. So nutrients in the food, ya, nutrisi yang ada di dalam makanan itu help us to grow, ya. Also help us to grow. And then the nutrients, ya, nutrisi yang ada dalam makanan tadi keeps us healthy, ya, menjaga tubuh kita tetap sehat, ya kan? Jadi di dalam makanan itu ada nutrisi atau zat gizi namanya. Nah, zat gizi ini tadi, ya, the first one helps us, ya, provide us with energy. Jadi nutrisi yang ada di dalam makanan, ya, nutrients in the food, ya, provide us with energy. Nutrisi yang ada di dalam makanan menyediakan energi bagi kita. And then nutrisi ini juga tadi, and the nutrients also help us to grow, membantu kita mengalami pertumbuhan. And then the last one, ya, nutrisi yang di dalam makanan ini nanti yang membantu menjaga kesehatan tubuh kita, ini yang utama nih. Jadi provide us with energy, help us to grow, keep us healthy, menjaga kesehatan tubuh. So the conclusion, jadi kesimpulannya adalah why do we need food? Ya, kenapa kita butuh makanan? Because food provide us energy for our daily activities and to stay alive, ya. Nah, jadi makanan, ya, kenapa kita butuh makanan? Ya enggak? Kenapa kita butuh makanan? Karena, ya, because, ya, food, ya, provide us with energy. Nah, energi ini yang kita gunakan to do our activities, daily activities. And of course, to stay alive, ya, agar tetap hidup. Kenapa? Jadi teacher kalau nggak makan mati ya, kalau nggak minum mati ya. Iya. You have to eat. Ya, you have to eat food, or you have to drink. Ya, kalau tidak, we can die. Ya, kita bisa mati, gitu. Ya, that's the reason why we need food. Because food provide us energy. Karena makanan itu memberikan energi untuk agar kita bisa melakukan aktivitas for our daily activities and to stay alive, ya, untuk tetap hidup. That's the reason why we need food. Ya, itu alasannya kita butuh makanan. Makanan itu menyediakan energi untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari dan tetap hidup, ya. Next one is there are several types of food. Jadi ada tipe-tipe makanan, ya. So there will be food that you have to eat more. Nanti ada makanan yang kamu makannya harus jumlahnya lebih banyak. And then there will be type of food. There are types of food. Ada beberapa jenis makanan that you should eat less. Makannya dikit aja, jangan banyak-banyak, ya, jenis-jenis makanan ini. So let's see types of food that give us energy. Nah, ini tipe-tipe jenis-jenis makanan, contoh-contoh makanan, ya, yang memberikan kita energi, ya, give us energy, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita energi. So what are the food? Makanannya apa saja? Let's see, ya. Rice, there is rice, ya. You have to eat rice, ya. Rice ini ada karbohidrat. Karbohidrat itu mengandung energi, ya. Rice, and then the next food is bread, ya. So usually you can have bread in the morning, ya. Kamu bisa makan roti di pagi hari sebagai pengganti nasi. But ya, kalau mau makan nasi pagi hari juga that's okay, ya, tidak apa-apa.
But usually people would have bread in the morning, ya, roti di pagi hari. This is bread, roti di pagi hari. Any kind of bread is okay, ya. Jenis roti apa aja boleh. And then for lunch and for dinner, ya, people usually have rice. Ya, biasanya makan nasi. So rice and bread give us energy. And then the next food is cakes. You can also have cakes because some cakes made of bread, ya. Ada yang terbuat dari roti, ada yang terbuat dari tepung. Nah, tepung itu nanti ada terbuat dari merupakan sumber energi, ya. So these are several food that give us energy, ya, because it has carbohydrate, ya, karena dia mengandung karbohidrat, ya. And then the next type of food is milk, ya. There is milk, ya, sorry. There is milk, ya. There is milk, ya. And then there is meat, daging. And then we have beans right here. Ada kacang-kacangan. So these types of food, ya, jadi jenis-jenis makanan ini, ya, these are the types of food that give us energy, yang memberi kita energi, dan juga also help us to grow. Kalau tadi hanya give us energy, ya. Nah sekarang ini yang memberikan kita energi and help us to grow, yang membantu kita bertumbuh, ya kan? Nah, so these types of food, ya. Jadi contoh-contoh makanan ini, for example, milk, ya, milk, and then beans, ya, and then meat, usually chicken, biasanya daging ayam, ya. These types of food contains protein, ya, yang mengandung protein, ya. Ini membantu kita memberikan energi dan juga terutama membantu dalam pertumbuhan, help us to grow, ya. So yeah, that's the types of food that gives us energy and help us to grow, ya. Remember. And the next is the types of food that store energy and keep us warm, ya. Ini contoh-contoh makanan yang menyimpan energi, tubuh kita jadi bisa menyimpan energi, and then keep our body warm, ya, membuat tubuh kita itu tetap hangat, tetap stabil suhu tubuh kita, ya. So what are the food? Ya, makanannya apa aja, teacher? The first one is cooking oil, ya, cooking oil, and then butter, ya, ada butter, and then we have fatty meat, daging yang mengandung lemak, lebih banyak mengandung lemak. So ya, oil, ya, cooking oil, minyak makan, and then butter, ya, and also fatty meat, ya, fatty meat. These are the types of food, ya, ini adalah contoh-contoh atau jenis-jenis makanan that store energy, ya, untuk menyimpan energi, and keep us or our body, yang membuat tubuh kita warm, tetap hangat, atau menjaga suhu tubuh kita tetap stabil, ya. To keep our body temperature stable, ya, jadi tetap stabil suhu tubuhnya, ya. So remember, cooking oil and also fatty meat, ya, daging yang mengandung lemak, biasanya daging sapi, daging hewan-hewan lain selain daging ayam, and then butter, ya. Ini these are the types of food that store energy and keep us warm, ya, menjaga tubuh tetap hangat. That's the types of food that store energy and keep us warm. So the next food is the food that keep us from falling sick, ya. Contoh-contoh makanan yang menjaga kita tuh tidak sakit, membuat tubuh kita tuh tidak sakit, gitu, menjauhkan kita dari penyakit, ya. Artinya menjaga kekebalan tubuh, ya. So the first one is fruit, ya, because fruit contains vitamins. Karena biasanya
buah itu banyak mengandung vitamin, ya, untuk menjaga kesehatan tubuh, ya, menjaga daya tahan tubuh dan memperkuat imun tubuh gitu. Jadi imun itu kayak sistem kekebalan tubuh. Tubuh kita tuh seperti dibentengi oleh bakteri-bakteri baik untuk melawan virus atau sumber-sumber penyakit lainnya, ya. So you have to eat fruit, ya, you can have fruit and also vegetables, ya, sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran ini mengandung banyak serat. Nah, seratnya ini nanti berfungsi dalam proses pencernaan, ya. Jadi sisa-sisa makanan yang tercerna dalam tubuh kita itu, sisa-sisanya kan harus dibuang melalui kotoran kan. Nah, sayur ini akan memperlancar proses pencernaan dan proses pembuangan kotoran dari dalam tubuh kita. Jadi proses pembuangannya lebih lancar kalau kita perbanyak makan sayur. Karena ada dalam sayur ada namanya serat. Ya, serat ini nanti yang membantu tubuh kita mengeluarkan kotoran-kotoran dari dalam tubuh kita, ya, sisa-sisa pencernaan. Ya, so that's the function of vegetables, ya. So, ya, fruit, ya, buah-buahan, ya, fruit contains vitamin, ya, and then vegetables, ya, itu ada serat di dalam sayur. So these types of food keep us from falling sick, ya, membuat tubuh kita itu terhindar dari penyakit, ya, agar kita itu tidak jatuh sakit. Jadi kalau makan buah, makan sayur, tubuh kita akan terlindungi dari virus-virus atau bakteri-bakteri jahat, ya, kuman-kuman yang tidak baik untuk tubuh, ya. So those are the four types of food that we should consume, ya. Jadi ini 4 contoh atau jenis-jenis makanan yang harus kita konsumsi, ya. Tapi harus seimbang, it should be balanced, ya, harus seimbang. Jangan terlalu berlebihan, terus juga jangan terlalu kurang, harus seimbang. So, how can we eat to keep healthy? Gimana sih cara makan yang benar itu biar tetap sehat, teacher? So, let's see, ya. The food we usually eat is called our diet. Jadi jenis-jenis makanan atau kebiasaan makan kita itu namanya diet, ya. Nah, orang biasanya ngomong diet itu adalah untuk mengurangi makanan tertentu lalu dia hanya mengonsumsi makanan tertentu, ya. Jadi terkesannya seperti diet itu pengen kurus atau pengen apa gitu. Sebenarnya diet itu adalah cara makan kita itu namanya diet gitu, ya. Makanan apa yang kita makan dan makanan apa yang biasa kita makan itu namanya diet, gitu ya. Kalau kamu sering makan sayur gitu, ya kamu dietnya diet sayur namanya, ya. Terus kamu biasanya lebih suka daging gitu ya kan, jadi kamu dietnya diet daging. So that's diet. The food we usually eat, nah, makanan yang biasanya kita makan itu disebut diet, ya. Atau kamu suka konsumsi buah, ya, berarti kamu diet buah, ya. So that's diet. That's the real meaning of diet, ya. Our daily food, ya, kayak makanan sehari-hari kita itu namanya diet gitu, ya. Ada orang yang nggak suka makan daging, dia they only consume vegetables, ya. Mereka tidak suka makan daging, mereka hanya makan sayur-sayur and then fruits. So their diet is vegetables and fruit, ya. Diet mereka itu sayur dan buah-buahan gitu. Mereka nggak makan daging. How about if they only eat meat? Bagaimana kalau mereka hanya makan daging saja, tidak makan sayur-sayuran? That's their diet. Jadi diet itu seperti kebiasaan makan. Ya, kamu biasanya makan apa? Itu namanya diet, ya. So eat right amounts of food to have a balanced diet. Nah, kamu, ya, harus makan makanan dengan jumlah yang benar, gitu kan? Agar balance, ya, balance diet, seimbang, ya. Jadi teacher bilang tadi harus makan sayur, harus makan buah, harus makan ini, harus makan itu. Tapi nggak boleh berlebihan, gitu. Jangan sampai kamu makan nasinya cuma sedikit,
terus buahnya tuh terlalu banyak gitu, itu bisa sakit perut gitu ya. Ya, it's not good for your health, tidak baik untuk kesehatan. Jadi kita disarankan ya untuk makan based on our need, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita ya, sesuai dengan usia, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan. Kalau orang yang kerja berat itu biasanya makannya lebih banyak karena dia butuh asupan energi yang lebih banyak. Kemudian kalau kita yang ukuran tubuhnya kecil mungkin, or we do less work, kita aktivitasnya tuh nggak terlalu berat gitu kan, sedikit. Jadi kita makannya tuh jangan terlalu banyak juga gitu kan. It's not healthy ya, kurang sehat juga kalau seperti itu. So you have to eat right amounts of food to have a balanced diet. Kamu harus makan ya dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, jadi agar seimbang, ya biar kamu tetap sehat. So let's see the examples ya. Perhatikan contoh berikutnya. Ya, eating pyramid. So I'm going to show you eating pyramid ya. Pyramid ya, sorry, pyramid ya. Eating pyramid ya, piramida makanan. Nah, so in the eating pyramid ya, so in eating pyramid, di dalam piramida makanan ya. So there are three levels ya, ada 3 tingkatan, usually 4, but right now there are only 3. Biasanya 4 sih, tapi but right now there are only 3 levels. Sekarang hanya ada 3 level. Nah, based on these 3 levels ya, from the bottom to the top level ya, dari tingkat terbawah sampai tingkat tertinggi, the lowest level, level yang paling bawah ini you have to eat most. Nah, ini yang harus banyak dikonsumsi ya. You have to eat most. Eat most ya. Makan yang lebih banyak dengan jumlah yang lebih banyak ya. For example, vegetables ya. Sayur-sayuran, buah-buahan ya. Buah-buahan dari banana ya, carrot, tomatoes, apples, and then oranges, ya, corns, ya, sayur, ya, buah, and then bread, ya, roti. So this kind of food, ya, contoh-contoh makanan ini yang harus kamu perbanyak. Ya, jumlahnya harus lebih banyak dari yang 2 tingkatan yang di atas, ya. And then eat moderately, ya. Ini yang jumlahnya sedang. Ya, yang biasa-biasa aja ya. For example, eggs ya, and then cheese, and then milk, chicken or other meat, fish ya, yogurt ya. Nah, ini biasanya sumber protein ya, sumber-sumber protein, makanan-makanan yang mengandung sumber protein. So you have to eat these types of food ya, moderately. Makannya itu jumlahnya itu sedang ya. Kalau tadi kan banyak nih, yang sayur harus lebih banyak, buah harus lebih banyak, roti harus lebih banyak ya kan. Nah, sekarang tuh yang jumlahnya agak lebih sedikit dari yang tadi ya. Eat moderately. Telur, keju, yogurt atau susu, kemudian daging, bisa daging ikan, bisa daging ayam, itu sumber protein ya. Oke. And then there are types of food that you have to eat only a little ya, hanya sedikit. Jangan banyak-banyak. Ya, kalau bisa tuh makan ini tuh sekali-sekali aja. Seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali juga boleh ya. So like candies ya, permen, and then ice cream, and then soda, minuman-minuman bersoda ya. And then probably chocolate ya. Ini makanan-makanan seperti ini ya yang harus dikurangi konsumsinya. Nah, makanan ini sedikit aja atau harus jarang dikonsumsi ya. You have to consume it only a little, hanya sedikit saja ya. Disarankan you should not eat this type of food every day. Jadi di sini tuh makan makanan seperti ini tuh sebenarnya nggak bisa dimakan setiap hari gitu ya. You can have this once a week. Kamu bisa makan ini sekali seminggu, sekali 2 minggu, or maybe once in a month atau sekali sebulan. Ada yang bahkan tidak mau makan makanan seperti ini, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa.
atau once in a year. Ya, that's okay, that's alright. Ya, jadi makanan di piramida dengan puncak teratas itu kamu harus makannya paling sedikit, ya, paling sedikit. So, the food that you have to consume the most, ya, yang paling banyak harus kamu konsumsi adalah nih yang bawah ini, ya. Ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada roti. And then you have to eat moderately, ya. Ini sumber protein ya. Yang makannya sedang-sedang saja, ya ini ayam, yogurt, susu, telur. Dan yang paling sedikit, only a little, ya makanan yang mengandung lebih banyak penyedapnya ya, seperti makanan yang manis biasanya yang mengandung terlalu banyak gula, ya makanlah sedikit, eat only a little, ya. So take more of this food, ya seperti teacher bilang tadi, kamu harus makan di bawah ini yang lebih banyak ya. Whole grain rice, ya. Kamu tahu beras nggak? Tahu ya beras ya. Nah beras itu biasanya ada yang masih ada apa itu namanya? Teacher gimana bilangnya ya? Nasi yang masih ada kulit berasnya itu, biasanya warna-warna coklat gitu. No, bukan warna coklat, agak-agak merah-merah gitu, ya. Nah, whole grain rice ini adalah beras yang masih ada kulit-kulitnya sedikit. So this is healthier. Ini yang lebih sehat daripada beras putih yang sudah bersih itu. Ya, disarankan berasnya ini lebih sehat. Tapi biasanya memang harganya it's more expensive, ya, harganya lebih mahal, ya. And then fish. Nah, fish ini karena daging ikan ini tidak pakai apa ya zat-zat buatan, ya, lebih alami. So it's better for you to eat fish than some other meat. Biasanya disarankan makan lebih banyak ikan daripada daging-daging yang lain. Boleh sih daging ayam, tapi biasanya disarankan ayam kampung karena lebih alami ya. Because it's more natural, ya. And then it's healthier, so much healthier, lebih sehat. And then vegetables, ya, sayur-sayuran, of course, ya. And then also fruit, ya. Jadi ya, you have to eat more of this food. Jadi harus lebih banyak makan makanan seperti ini, nak. Sayur, ya, vegetables, and then fruit, ya, buah-buahan, fish, whole grain rice, ya. Ini harus dimakan dalam jumlah yang lebih banyak, ya. Take more of this food, makan lebih banyak. And then take less sugary, fatty, and salty food. Ya, kamu harus ya. Sebenarnya ini agak susah sih karena teacher juga sebenarnya lebih suka yang sugary, fatty, and salty. Okay, I'm sorry. Take less, ya harus makannya tuh sedikit gitu. Yang manis, yang berlemak, dan yang asin-asin. Padahal ini yang enak ya. Because it's not good for your health, ya. Tidak baik untuk kesehatan. If you take more of this food, kalau kamu makan lebih banyak yang terlalu manis, yang berlemak dan salty, itu kurang baik untuk kesehatan. You can eat, you can have, kamu boleh makan, tapi jangan terlalu banyak ya, but not too much. Okay? Sugary food, ya, makanan-makanan yang manis, ya, yang mengandung banyak gulanya, ya, candies, ya, permen, ya, candies, and then donut, ice cream, soda, minuman bersoda, and then coklat, wafer. Wow, ini kesukaan teacher sebenarnya. But you have to take less or eat less this kind of food. Ya harus makan itu sedikit. Ya makanan yang mengandung banyak gula seperti candies, permen, waffles, ya wafer, and then coklat, and then minuman bersoda, ice cream, donut, ya permen-permen yang lainnya itu harus makan sedikit karena sugary mengandung banyak gula. Ya, it's not good for your health. Bukan tidak boleh dimakan ya, but you have to take less. Harus makannya sedikit aja, ya. And then also fatty food, ya, makanan yang mengandung banyak lemak, ya, mengandung lebih banyak lemak, gitu. Fatty, makanan-makanan berlemak, gitu ya.
Nah, biasanya ini makanan yang digoreng, ya, yang digoreng dan menggunakan minyak yang lebih banyak, gitu ya. It's not that good for your health, ya. Tidak makanan-makanan yang biasanya makanan-makanan cepat saji ya, seperti pizza, and then nuggets, and then burger, apa yang kayak sandwich, like sandwich yang kurang bagus gitu kan. So this kind of food you have to take less ya, karena berlemak gitu ya, mengandung banyak minyak gitu. And then salty food. Ya, ini juga makanan yang biasa ditambahkan dengan bumbu-bumbu penyedap, digoreng kemudian dikasih bumbu penyedap lagi. These are not good ya, kayak chips ya, potato, kayak keripik-keripik yang ada dijual dan yang rasanya lebih enak dan banyak penyedapnya itu, that's not good for your health, kurang baik untuk kesehatan kalau kamu makannya terlalu banyak ya. Makanya boleh ya, boleh dimakan, sebenarnya boleh, you can have it but take less, harus makan lebih sedikit ya nak ya. Alright, so the way our food is cooked. Nah, cara penyajiannya juga harus diperhatikan gitu ya. Cara penyajian makanan itu bagaimana, teacher? So there are some kinds of food that is deep fried food, ya. Makanan yang digoreng seperti teacher bilang tadi, digoreng dalam waktu yang cukup agak lama gitu ya, deep fried. Ya, benar digoreng kadang sampai kering gitu. Nah, ini biasanya mengandung banyak lemak. Ya, itu kurang bagus sih sebenarnya ya. Jadi usahakan kalaupun digoreng ya, kalau harus digoreng misalnya nih, ayamnya nih misalnya harus digoreng, diusahakan jangan terlalu lama ya. Jadi tidak terlalu mengandung banyak minyak. Ya. Kemudian biasanya kalau setelah digoreng minyaknya itu ditiriskan dulu sampai minyaknya itu banyak berkurang ya, biar tidak mengandung terlalu banyak lemak. And then grill or steam food is healthier. Nah, cara penyajiannya itu lebih baik biasanya di grill, dipanggang, atau dikukus atau diuapkan saja. Jadi disarankan lebih baik dipanggang saja atau diuapkan atau dikukus biar tidak terlalu banyak mengandung oil, tidak terlalu banyak mengandung minyak. Ya. Karena minyak itu terlalu banyak minyak kurang bagus untuk kesehatan. Ya, jadi lebih sehat kalau makanan penyajiannya. Cara memasaknya itu adalah dengan dipanggang saja, tapi jangan terlalu banyak asap. Kalau terlalu lebih banyak asap sama aja gitu kan. Dipanggang dalam suhu tertentu, kemudian dikukus itu lebih sehat, healthier ya. So your task for science is to do science. Sorry. So your task is please do textbook on page 65 number 2 part A to part E ya. Di sini nggak kelihatan I-nya. So to answer the questions ya, untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ini ya, you have to write, kamu harus jawab pertanyaan misalnya yang A ya, teacher kasih contoh yang A. A baby needs blank 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 to grow ya. Bayi itu butuh apa untuk grow up? Apakah dia butuh oil, atau dia butuh cake, atau dia butuh milk, atau dia butuh sayur, atau dia butuh rice ya. And then, nah jawabannya kira-kira apa? Kamu tulis di sini misalnya a baby, seorang bayi butuh oil, butuh minyak untuk bertumbuh. Berarti kamu tulis oil gitu ya, oil. For example ya, ini contoh saja. Jadi jawab pertanyaan ini berdasarkan gambar. Tapi bukan gambarnya nak yang dibikin di sini, tetapi kata-katanya saja ya. Ini teacher udah buat kata-katanya, nanti kamu tinggal jawab dengan kata-kata di sini sampai dari A sampai E. Oke, so that's your task. Kalau masih bingung nanti kamu boleh tanya ke Mr. Adel atau Miss Karis ya. That's all for today. Thank you very much for your attention and